Tasikmalaya merupakan sebuah kota yang dikenal ramai dengan pusat perekonomiannya di Periangan Timur. Sejak dahulu, keberadaannya dinilai strategis karena berada di jalur lintas antar provinsi, yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya yang berada di lintasan jalur kereta api antar provinsi membuat kota ini sejak dahulu banyak didatangi oleh pendatang baru maupun para pelancong yang ingin mengenal kota ini. Sejak pemerintah kolonial Belanda melalui Staatspoorwegen membangun jalur kereta api Bandung-Yogyakarta yang rampung pada tahun 1893, berbagai fasilitas sarana prasarana dibangun untuk menunjang berbagai kepentingan di kota ini. Salah satunya adalah fasilitas hotel. Keberadaan hotel menjadi saksi mobilitas para pebisnis ataupun wisatawan yang turun di stasiun Tasikmalaya untuk singgah di kota ini. Berbagai surat kabar era kolonial Belanda yang terbit di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menjadi saksi menjamurnya hotel-hotel atau penginapan-penginapan di kota Tasikmalaya ini. Seperti Hotel Spoor, Hotel Helan, Pensiun Stedelijk, Hotel Van Hout, Hotel De Vogel, Hotel Centraal, dan Hotel Perangher. Selain hotel yang didirikan oleh pemerintah dan pengusaha Belanda, juga terdapat hotel atau penginapan yang didirikan oleh Tionghoa dan pribumi, seperti Eno Hotel atau penginapan Sunda, Hotel Maksum, Hotel Selamat, Hotel Shanghai, dan Hotel Uwon. Kini, jejak keberadaan hotel tersebut sebagian besar tinggal cerita, bahkan tak terbekas sama sekali. Dari kepingan-kepingan kejayaan hotel tersebut, terdapat hotel terbesar pada masa kolonial Belanda di kota Tasikmalaya. Hotel tersebut bernama Hotel Centraal Tasikmalaya. Sebuah bangunan yang luas, bercat hijau, berdiri di tepi jalan Oto Iskandar-Dinata, kota Tasikmalaya. Bangunan ini semula merupakan hotel terbesar di Tasikmalaya pada masa kolonial Belanda. Keberadaannya memang telah lama menjadi pusat menginap para pelancong yang singgah di kota Tasikmalaya. Dalam peta Tasikmalaya di era kolonial Belanda, keberadaannya sebagai sebuah hotel sudah tercantum. Menurut surat kabar yang terbit di era kolonial Belanda, jauh sebelum bernama Hotel Centraal, hotel ini diiklankan dengan nama Hotel De Vogel. Hotel De Vogel pada masa itu bersaing dengan hotel pemerintah dan swasta lainnya yang terdapat di sekitar stasiun Tasikmalaya. Salah satu pesaingnya adalah Hotel Spoor atau Hotel Helan milik Nyonya Helan di tahun 1897-1898. Meskipun bersaing ketat, tetapi komentar dari para pelancong yang menginap memberikan ulasan yang baik, terutama dari segi bersantap dan pelayanan para tamunya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tokoh penting pada masa itu yang sempat menginap di hotel tersebut. Bukan hanya sekali, bahkan dalam kunjungan kedua kalinya, hotel tersebut menjadi lokasi tempat menginap meskipun hanya berupa persinggahan. Surat kabar The New Post-Trenden 2 September 1898 memberitakan kehadiran putra mahkota Yogyakarta di Hotel Vogel Tasikmalaya pada tanggal 27 Agustus 1898. Tasikmalaya menjadi persinggahan dalam kunjungannya ke kota Bandung dan Batavia dalam rangka perayaan penobatan Ratu Belanda Wilhelmina. Persiapan kedatangan putra mahkota ini telah dilakukan sejak sebulan lalu. Pemilik hotel, Tuan Vogel, menceritakan tentang kepuasan putra mahkota ketika menginap semalam pertamanya di Hotel Vogel. Dibuktikan telah membayar tagihannya dengan kenaikan 100% sebagai ungkapan kepuasan. Dari Tasikmalaya ke Bandung, putra mahkota Yogyakarta melakukan perjalanan bersama Pangeran Paku Alam dan kedua putranya. Mereka disambut dengan sangat meriah. Kerumunan orang berkumpul di sepanjang jalan dari Hotel Vogel ke stasiun Tasikmalaya untuk melihat tamu terhormat yang duduk di kereta kuda megah. Dan ini tentunya belum pernah terlihat sebelumnya hadir di Tasikmalaya. Pada 10 Mei 1917,
surat kabar The Lokomotif memberitakan bahwa Tuan Muli, mantan pemilik Hotel Perangal di Bandung, mengakuisisi Hotel Vohol di Tasikmalaya seharga 30.000 gulden. Hotel tersebut sedang direnovasi total. Di tahun 1918, nama hotel diubah menjadi Nemlot Venushub Hotel Central, yakni sebuah perusahaan perseroan terbatas yang mengakuisisi dan melanjutkan Hotel de Vohol. Modal perusahaan saat itu sebesar 50.000 gulden dibagi menjadi 50 saham, masing-masing 1.000 gulden. Untuk pertama kalinya, direktur telah ditunjuk bernama Herr Muli. Diiklankan dalam surat kabar The Perangal Bond bahwa hotel ini memiliki 24 kamar bawah manajemen baru sejak 1 November 1918. Menu makanan yang sangat baik dan juga terdapat koki Eropa. Manajemen Hotel Sentral Tasikmalaya berganti di bawah kepemimpinan Tuan Schweitzer yang juga memanajemen Hotel Wilhelmina Bandung dan Hotel Piladolse Garut. Hotel Wilhelmina dan Hotel Sentral adalah hotel yang ditujukan untuk para pelancong yang transit di Bandung dan Tasikmalaya, sedangkan Hotel Piladolse adalah hotel untuk liburan. Tahun 1928, bangunan Hotel Sentral mengalami perombakan. Bangunan lama dibongkar dan dibangun kembali dengan wujud lebih modern seperti sekarang. Bangunan yang dibangun oleh arsitek Bandung Muller itu memiliki 30 kamar yang luas beserta lapang. Tokoh penting yang paling sering menginap di hotel ini adalah Raja Solo, Sinuhun Pakubuwono X dari Surakarta. Beliau menginap di hotel ini di tahun 1921, tahun 1927, dan tahun 1936 selama singgah di Tasikmalaya dalam perjalanannya mengelilingi Priangan. Kunjungan Pakubuwono X tahun 1936 bisa dikatakan merupakan perjalanan terakhir beliau sebelum meninggal dunia di tahun 1939. Saat itu, beliau tengah berkunjung ke kota Bandung, Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis. Sesampainya di Bandung, setelah menginap di Hotel Perangal, 18 Juli 1936, beliau berangkat pukul 9 ke Tasikmalaya dengan mobil, di mana akan dilakukan menginap di Hotel Sentral selama 3 malam. Di Tasikmalaya, beliau memiliki agenda bertamu ke kediaman Raden Arya Adipati Wiratanuningra yang menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya. Nampaknya, pertemuan Sinuhun Pakubuwono X dengan Bupati Tasikmalaya merupakan pertemuan terakhir sebelum kedua pemimpin tersebut meninggal dunia di tahun 1937 dan tahun 1939. Dari sekian tamu penting yang menginap di Hotel Sentral, tamu tak terduga datang pada Sabtu 14 Mei 1932. Putri Astrid dari Belgia hadir untuk makan siang di Hotel Sentral, dan pastinya pihak hotel tidak pernah membayangkan akan menerima tamu kerajaan di mejanya. Beliau singgah di Tasikmalaya dalam perjalanan liburannya menuju Garut. Sesepuh dari Tasikmalaya yang juga pemilik terakhir Eno Hotel, penginapan Sunda, almarhum Bapak Markis, sempat menceritakan suasana Hotel Sentral ketika di masa kecilnya ditugaskan memberi roti ke bagian belakang hotel untuk ransum tamu Eno Hotel. Menurut beliau, bangunan tengah digunakan sebagai tempat sajian Reistefel. Reistefel menjadi daya tarik para pelancong tak kala menginap di hotel ini. Malam harinya, para pegawai perkebunan, termasuk anggota NSB Jerman, cabang Tasikmalaya, selalu berkumpul di tempat ini. Hilangnya kejayaan hotel terbesar di Tasikmalaya ini, tak kala Jepang menduduki Tasikmalaya di tahun 1942. Bangunan ini, selain pernah ditempati militer Jepang, juga ditempati militer Belanda, sampai akhirnya menjadi markas Komando Militer 0612 Tarumanegara Tasikmalaya. Tidak banyak jejak yang dapat kita saksikan dari kejayaan hotel ini, selain bangunan-bangunan yang sekarang menjadi bagian markas militer dan bagian rumah sakit Jasa Kartini. Keberadaannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kejayaan pariwisata Tasikmalaya di masa lalu.